itulah makanya Nabi tidak boleh sembarangan disebut Nabi jikalau tidak ada pada komunitas pengujian akan suara Tuhan dan penggenapan akan janji Tuhan, dan bagaimana hal itu bisa dia menegur tentang hal-hal apa yang disampaikan oleh Tuhan kepada bangsa atau seseorang tertentu. Nah, oleh karena itu, bangsa Arab tidak memiliki standar kenabian, tidak memiliki komunitas kenabian. Bangsa Arab adalah bangsa barbar zaman Muhammad, termasuk Muhammad sendiri. Tetapi ketika kalian menganggap Muhammad sebagai nabi, dari mana standar Muhammad, komunitas, dan siapa nabi sebelumnya yang merujuk kenabian Muhammad, yang mana dia disebut nabi? Sementara dalam sejarah, yang menyebut Muhammad nabi itu adalah istrinya sendiri dan pendeta. Itu pun setelah, bukan ada rujukan sebelumnya dari senior-senior komunitas nabi tersebut. Tetapi kalian mengangkat dan mempercayai Muhammad sebagai nabi yang tidak memiliki standar kenabian dari konsep Yudaisme, kitab Tanakh orang Yahudi. Nah, itulah makanya saya mau menjelaskan kepada kalian, kalian harus paham standar kenabian ini rujukan kepada seseorang nabi, belum lagi tentang mengenai moralnya, sikapnya, perbuatannya, itu sangat teruji seseorang nabi. Kadang nabi yang paling sangat dikagumi, dia tidak menikah, dia fokus kepada pelayanan. Kadang nabi untuk fokus kehidupannya, dia tidak menjarah atau menuntut keuangan orang lain, karena dia hidup dengan apa adanya dan dia berjuang untuk Tuhan. Termasuk seperti Yohanes, dia hanya makan madu, minum madu, dan makan belalang, dan pakaiannya dari kulit binatang. Itulah kenabian yang sesungguhnya, tidak memperkaya diri sendiri. Itulah definisi nabi. Siap, thank you. Waktu cukup 3 menit habis. Ih, ringkih banget argumen lo ini. Gurunda siap? Ini ditujukan ke saya ya? Iya. Gak apa-apa ya, Gurunda Sugi? Gak apa-apa lah. Baik. Kasihan juga, Bang. Hajar Gurunda. Oke, jadi Anda itu berbicara mengenai nabi, seakan-akan itu standar daripada agama Kristen berdiri di atas pengajaran para nabi. Padahal itu tidak ada sama sekali, ya. Nah, umat Islam ketika berbicara mengenai nabi, dasarnya ada. Percaya kepada nabi, dasarnya ada. Kitabnya bercerita tentang nabi. Kitabnya dibawa oleh oknum yang kemudian diimani sebagai nabi. Orang Kristen, kalau ditanya surat-surat Roma, Galatia, Efesus, dan apapun itu, apakah itu tulisan seorang nabi? Orang Kristen pasti pingsan kalau ditanya seperti itu. Tapi kenapa Anda imani kalau dia bukan nabi? Ya kan? Itu satu. Kemudian Islam sangat jelas, ya, bahwa kata nabi itu berasal dari bahasa Quran. Itu. Kalau secara etimologis, kata nabi itu bahasa Arab yang Anda ambil tadi tanpa malu-malu. Ya, kata naba itu yang artinya adalah pembawa kabar. Nah, secara istilah, nabi di dalam ajaran agama Islam adalah orang oknum yang menerima firman, yang menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui perantaraan malaikat. Biasa juga disebut ilham. Ya. Nah, ini yang dipahami oleh umat Islam. Nabi itu adalah hak umat Islam. Kata Nabi jelas dalam Al-Quran terulang 75 kali dalam 20 surah. Sedangkan kata Naba berulang 29 kali ya dalam 21 surah. Sementara di Kristen itu berulang berapa kali kata Nabi dan tidak ada itu. Nah, seperti yang diterangkan oleh Gurunda Sugi, umat Islam ketika ditanya siapa nabimu, Rasulullah Muhammad SAW, tentang Nabi Musa, Abraham, Yesus, kita umat Islam hanya mengimani mereka itu adalah nabi utusan Allah. Itu satu. Kedua, ketika Anda ingin mencoba menyembunyikan identitas Anda sebagai penyembah pagan dengan mengambil definisi nabi dari Al-Quran, kemudian Anda mengambil nabi-nabi dari agama lain, menutupi nabi yang ada dalam agama Anda, itu membuktikan bahwa agama Anda itu terseok-seok ketika membahas tentang kenabian. Ingat, tadi saya kasih ilmu gratis. Nabinya orang Kristen itu pertama Barnabas, kedua Simeon, ketiga Lukies, keempat Menahem, kelima Saulus. Itu nabinya orang Kristen. Coba Anda dudukkan definisi nabi menurut Yudaism terhadap Saulus. Selesai. Siap. Pas sekali di waktunya untuk pertanyaan pamungkas.
Mohon direspon ya pertanyaan terakhir dari Guru Zuma. Bro terangkan. Waktu meluncur, silahkan. Ya, jadi si Zuma tidak masuk kepada esensi dialog kita tentang Nabi. Dia langsung mengangkat Nabi dalam pembawa firman. Standar seorang Nabi tidak langsung diangkat, dipercayai bahwa dia harus membawa firman Tuhan. Itu salah. Sementara apa yang saya jelaskan tadi, dasar-dasar konsep komunitas kenabian di dalam tanah Yahudi dan konsep imam orang Yahudi, itu sudah jelas seperti contoh. Elia, dia adalah seorang nabi dan mempunyai anak buah namanya Elisa dan dia punya komunitas. Baru dari komunitas inilah Tuhan akan berbicara dan itu akan sangat teruji sejauh mana kenabian mereka disampaikan firman Tuhan kepada mereka dan disampaikan kepada umat atau kepada seseorang dan terbukti. Sementara si Zuma tadi tidak ada data membuktikan bahwa dari mana komunitas kenabian Muhammad, siapa sebelumnya senioritasnya kenabian pembimbing Muhammad, dan bagaimana senioritasnya mendelegasikan kenabian itu kepada dia. Tetapi Zuma langsung mengangkat, imani saja, percayai saja bahwa ini Nabi membawa firman Tuhan. Itu bukan menjadi jaminan. Karena ada juga nabi palsu mengaku-ngaku pembawa firman Tuhan, tetapi bukan nabi. Bukan nabi. Malah dia disogokan, disuruh seperti Bilyam, pernah disogok untuk mengutuk orang Israel. Tetapi Tuhan marah sama dia, karena dia peka terhadap suara Tuhan, maka dia tidak mau mengutuk orang Israel. Karena umat itu adalah umat pilihan Allah. Artinya, kenabian itu bukan hanya sekedar dari membawa firman Tuhan, tetapi bagaimana komunitas, esensi kenabian ini dimiliki, ada penuntun sebelumnya, ada delegasi sebelumnya, ada pembuktian firman Tuhan disampaikan, lalu terbukti, dan tidak semerta-merta harus langsung dicatat, lalu pembawa firman Tuhan, lalu diakui. Tidak. Karena semua proses disebut seorang nabi, itu tidak simsalabim. Langsung diimani saja, langsung disebut saja. Tetapi itu ada satu proses dari tahun ke tahun. Dan itu tidak hanya saja per hari. Bertemu di Gua Hira, lalu datang malaikat, disebut bahwa ini nabi, lalu diangkat-angkat orang lain. Oh tidak, itu sangat jauh dari esensi legalitas seseorang menjadi nabi. Nah, saudara cuma nggak paham apa yang saya jelaskan tentang prinsip kenabian Nabi dari konsep Yahudi. Dia hanya membawa dari konsep-konsep yang tidak berdasar, kalaupun dia mengangkat hanya langsung mengakui. Siapapun bisa mengakui kalau hanya sekedar mengakui. Nabi palsu pun bisa diakui, bisa, dan ada zaman itu nabi palsu. Dan itu makanya buktikan kenabian kamu dari siapa seniornya dan kepada siapa diturunkan. Silakan. Oke, waktu cukup. Cakep sekali nih. Bisa juga terangkan pakai timer ya. Sekarang kita kembali kepada Gurunda untuk merehabilitasi argumentasi dari terangkan. Gurunda, Fadol. Kemute kayaknya Gurunda. Iya. Jadi orang ini tidak pernah mau menerangkan apa yang saya pertanyakan. Kenapa? Malu. Dia malu. Itu intinya di situ. Apa yang kemudian dipersyaratkan kepada Rasulullah itu tidak lulus nabi-nabinya dia. Seperti yang saya terangkan di Kisah Para Rasul 13 ayat 1. Sehingga apa yang terjadi? Terseok-seoknya dia mengambil ajaran agama Yahudi. Padahal Yahudi itu bukan Kristen. Kristen itu bukan Yahudi. Kita umat Islam itu tidak pernah mengaku bahwa nabi kita ini yang mengajarkan kita Al-Quran ini, tidak. Kita hanya mengimani nabi-nabi yang pernah diutus oleh Allah kepada kaum-kaum terdahulu. Beda dengan si kucuk lagi ini. Dia mengaku bahwa Yesaya nabinya, Elia nabinya. Padahal konsep ajaran para nabi dengan apa yang diimani itu tidak ada satu pun sangkut pautnya, gitu loh. Jadi nabi-nabi orang Kristen. 1 Barnabas, ya, 2 Simeon, 3 Lukius, 4 Menahem, 5 Saulus. Ada 5 nabi yang diperkenalkan di dalam Kisah Para Rasul milik orang Kristen. Saulus menjadi nabi, dia sekolah di komunitas mana? Ya kan? Barnabas menjadi nabi, sekolah di komunitas mana? Siapa yang melantiknya? Simeon begitu juga. Nah, saya hanya ingin mengajarkan begini kepada orang yang katanya menerangkan tapi tidak ada yang dia terangkan. Di dalam kitabnya para nabi, ya, itu diterangkan, jika di tengahmu ada seorang nabi, maka aku Tuhan akan menyatakan diriku kepada mereka melalui penglihatan dan melalui juga mimpi oknum tersebut. Al-Quran sangat jelas menerangkan,
Apa yang diterangkan oleh Al-Quran? Wa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabiyyin illa idza tamanna. Di kaidahnya jelas dalam Al-Quran. Al-Quran bercerita tentang nabinya. Kitabnya Kristen bercerita tentang nabinya. Nah, kalau kita bercerita tentang nabinya masing-masing agama ini, maka harus merujuk kepada kitab sucinya. Rujukannya kepada siapa? Jangan kepada Al-Quran, kitab yang lebih dahulu. Aku akan mengutus seorang nabi yang sama seperti Musa. Aku akan menaruh firmanku di dalam mulutnya. Berarti nabi itu akan menyatakan firman Tuhan. Nah, sekarang kalau dikatakan bahwa di kitab kisah para rasul Saulus ini adalah nabi, jangan Barnabas deh, jangan Simeon, Paulus saja sebagai pendiri Kristen. Yang kita ingin pertanyakan di sini adalah standarisasi definisi nabi, karakteristik nabi berdasarkan yang dijabarkan tadi. Apakah itu berkesesuaian dengan ciri khas yang ada pada Paulus? Itu aja dulu. Apakah Paulus seorang nabi sesuai dengan standar yang Anda dudukkan? 10 detik. Atau dia adalah nabi-nabi palsu yang Anda sebutkan tadi? Ingat, Al-Quran bercerita tentang nabinya. Apakah kita mau bercerita tentang nabinya? Tidak. Yang kamu ceritakan adalah kitab orang lain. Paskan saja. Ini pertanyaan berkembang dari Gunda Zuma, mohon direspon. Bro, terangkan, Saulus ini masuk dengan standar dari Yahudi dan standar yang lu tetapkan atau tidak? Silahkan dijelaskan. Bro, terangkan, luncur. Berarti si Zuma ini diajak berdebat, ngomong apa kemana nggak jelas. Saya minta dia tunjukkan komunitas kenabian Muhammad dari mana. Saya udah kasih contoh komunitas kenabian standar, esensi, prinsip kenabian Yahudi. Seperti contoh Elia, baca nanti itu di Raja-Raja. Di Tawarik itu semua terjadi itu. Tetapi dia tidak bisa membuktikan komunitas Timernya pause dulu. Senior dari kenabian Muhammad, nggak jelas. Ya, bro, terangkan, bentar. Bentar. Ini waktunya di pause kok. Tadi pertanyaannya, Saulus ini cocok nggak sama standarisasi yang lu biar berikan itu ya? Ya, biar saya lanjut. Nah, timer berjalan. Kami sangat hati-hati dalam menyebutkan seseorang nabi, dan kami harus mengikuti standar ukuran-ukuran nabi dari tanah orang Yahudi. Sebab apa yang dianggap orang Yahudi nabi bagi kami, itu kami percayai. Makanya kami terima total seluruh perjanjian lama, mulai dari semua nabi-nabi yang disebut oleh Yahudi, itu kami terima sebagai nabi. Sampai sekarang, tidak ada dogma Kristen menyebut Rasul Paulus itu nabi bagi kami. Bagi orang Yahudi tidak ada. Yang ada adalah Paulus itu adalah rasul. Rasul pun tetap diambil sama Muhammad. Nanti besok-besok kita kaji. Kajian kerasulan Muhammad dan kerasulan Paulus. Biar kita lebih detail lagi melihat mana rasul yang benar. Nah, kalian mengambil semua itu, mengutip. Nabi dari Yahudi kalian ambil. Rasul dari Kristen kalian ambil. Paulus itu bukan nabi, tetapi rasul. Kenapa rasul? Karena jabatan rasul ini adalah yang terbaru, yang terupdate, dibuat oleh Tuhan kami, Yesus Sang Juru Selamat, Sang Khalik dan firman Tuhan menjadi manusia itu mengambil rupa, dan dia memberikan berita Injil, memberikan hidup kekal, dan dia naik ke surga. Dia beritahukan kepada rasul-rasul 12 muridnya, dan termasuk yang terakhir dari rasul paling hina, kata Rasul Paulus dalam dirinya adalah Rasul Paulus, itu diutus oleh Tuhan kami, Yesus Kristus. Nah, oleh karena itu bagi kami, Paulus bukan nabi. Standar nabi ini kami tidak bisa posisikan, karena nabi ini adalah ukuran yang harus legalitasnya dimiliki oleh konsep-konsep Yahudi. Setelah konsep-konsep Yahudi, prinsip legalitas nabi ada, tidak ada lagi nabi-nabi yang lain yang bisa distandarkan, selain kalau itu mereka sebut nabi palsu. Jadi di atas kenabian orang Yahudi tidak ada lagi bangsa-bangsa lain, termasuk kami pun orang Kristen, tidak berani melegalitaskan kenabian itu selain hanya berdasarkan kenabian konsep Yahudi. Yang kami pahami bahwa Rasul Paulus adalah rasul, bukan nabi. Paham Anda? Silahkan jawab sejauh mana legalitas Muhammad sebagai nabi. Oke. Jadi di sini ada hal yang sangat menggelikan ya. Ada sosok nabi yang tertulis di dalam kitabnya tapi tidak diakui. Tidak diakui, itu lucu. Lalu kemudian nabi agama lain justru itu yang diakui, nabinya sendiri tidak diakui. Padahal dalil kitabnya sudah jelas nyata mengatakan pada waktu itu di dalam jemaat Antioquia ada beberapa nabi. Siapa di Antioquia yang ngajar? Barnabas dan Saulus. Tapi
saudara ini tidak mengakui kenabian Saulus. Kenapa? Malu. Kenapa malu? Karena tidak sesuai dengan standar kenabian yang ada di dalam Yudaism. Gitu loh. Lalu kemudian ketika dia tanya, apa standarisasi daripada kenabian Rasul Muhammad SAW? Dia lupa bahwa di dalam kitab yang dia tenteng, baik itu kitab yang diambil terjemahannya dari kitab agama lain maupun kitabnya sendiri, Nabi itu sudah sangat terang dikatakan bahwa menerima firman dari Allah, memberikan ajaran kepada manusia. Kalau kenabian Nabi Isa atau Yesus kemudian tadinya itu dibantah sama dia, bahwa Yesus bukan Nabi, itu juga adalah kebodohan. Karena Yesus sendiri mengaku Nabi. Seorang Nabi tidak dihargai di tempat kelahirannya. Siapa kata perkataan itu? Perkataan Yesus, seperti Yesus mengaku Nabi. Tapi si Kristen ini tidak mengakui kenabian Yesus, sementara Yesus mengaku Nabi. Tidak mengakui kenabian Saulus, sementara kitabnya bercerita Paulus itu adalah Nabi. Kenapa? Malu. Maka harus menutupinya dengan mengambil ajaran dari Bani Israel. Padahal Kristen bukan datangnya dari sana. Kristen datangnya dari Roma. Itu. Lalu kemudian, ketika orang ini tidak mau menjadikan Al-Quran sebagai acuan, karena kenabian Rasul Muhammad SAW itu terpampang jelas oleh kitabnya, bukan oleh karena orang Islam itu yang melantiknya, tetapi oleh kitabnya sendiri. Kitabnya umat Islam yang menerangkan bahwa Rasul Muhammad SAW itu adalah seorang Nabi, tidak butuh sekolah. Kalau dikatakan tadi komunitas-komunitas, itu komunitasnya yang tadi Barnabas, Saulus, Simeon, Lukius, Menahem, tapi malu dia akui. Tak ada itu orang sekolah baru bisa menjadi sebentar-sebentar orang ini juga mengaku jadi nabi. Lalu kemudian tanpa malu-malu mengambil kata nabi. Definisi nabi diambil dari Al-Quran. Mana definisi nabi menggunakan bahasa Yunani? Mana? Nabi itu menurut agama Yunani itu apa? Nabi menurut Romawi itu apa? Jangan menurut agama keturunan Abraham. Ya, karena Yahudi maupun Islam itu sama-sama mengakui konsep kenabian. Itu yang perlu Anda pahami. Jawab pertanyaan saya. Apa standarisasi Saulus menjadi nabi? Jangan ingkari kenabiannya. Siap. Dibungkuskan saja, lalu kita hidangkan kepada Bro Terangkan untuk dijelaskan standarisasi Paulus menjadi nabi itu apa. Ini ditanyakan kembali karena ayatnya ada. Iya, Bro Terangkan, silahkan. Siap. Nabi sama karunia nabi adalah dua hal yang berbeda dalam iman Kristen. Nabi sah murni itu adalah legalitasnya berdasarkan standar Nebiim orang Yahudi. Tidak ada yang bisa mengganggu gugat itu. Tetapi di dalam pengajaran Tuhan Yesus ada karunia yang dikembangkan oleh para rasul-rasul dalam memperluas, memberitakan keselamatan kerajaan surga hidup kekal kepada orang percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Adapun karunia itu ada 5 yang disebut sebagai jabatan. Jabatan ini beda dengan nabi dalam konteks orang Yahudi. Memang di Kristen ada karunia nabi, tapi kata karunia itu adalah sebuah profesi di mana itu dimanfaatkan dalam momen tertentu, bukan standar kajian bahwa dia terus disebut sebagai nabi. Nah, itulah makanya kalau di kami ada namanya karunia nabi, wajar. Tetapi ingat, itu pun tidak boleh berdasarkan ukuran-ukuran keinginan manusia. Karena itu tetap di dalam kami ada sebuah proses, termasuk murid-murid Tuhan Yesus, 12 rasul-rasul, dan seluruh murid-murid yang sudah berkembang, baik itu Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke seluruh dunia, bahwa standar kenabian itu harus, khususnya karunia nabi, harus ada. Ada karunia nabi, ada karunia rasul, ada karunia gembala, ada karunia guru, ada karunia penginjil, itu ada karunia. Tetapi apa yang tadi si Juma bilang tentang nabi terhadap Rasul Paulus, itu bukan nabi dalam konteks apa yang dipahami oleh Judaisme yang sangat-sangat formal itu, yang sangat standar itu, yang tidak bisa boleh diganggu-gugat. Sebab standar kenabian itu sudah jelas ada di dalam Tanakh. Tetapi bagi kami ada namanya jabatan karunia. Jabatan itu sementara bisa dipergunakan dalam waktu tertentu, dan itu pun itu tidak sembarangan. Ada momen-momen di mana dia menerima sebuah karunia firman Tuhan untuk disampaikan kepada orang lain. Jadi kalau Anda bilang tadi, dari mana kenabian ini? Bagi kami itu bukan nabi dalam konteks Tanakh, tetapi nabi dalam konsep iman Kristen yang mana disebut sebagai jabatan atau karunia. Tetapi sekarang,
Mari coba lihat, 10 jika detik. Muhammad mengadopsi tentang Nabi, dari mana dia dapat karunia kenabian sehingga dia disebut Nabi? Silakan jawab. Oke, thank you. Ini kayaknya sinyalnya Bro Terangkan agak putus-putus ya, soalnya terbata-bata ini suaranya. Oh, Guru Nda, apa ditambahkan waktu saya dulu? enggak pas waktunya 3 menit. Oke, Guru Nda, silahkan. Oke, jadi Anda tidak bisa menjawab bagaimana kemudian Paulus itu disebut di dalam kitab Anda sebagai nabi, selain Anda membual karunia kenabian, ya, pangkat kenabian dan seterusnya. Dalil yang Anda tujukan kepada Rasulullah Muhammad SAW, standarnya itu Anda tidak mau dudukan kepada Paulus. Kenapa? Ada apa kau menyembunyikan identitas Paulus itu, yang nyata di dalam kitabmu disebut sebagai seorang nabi? Anda malu mengakuinya nabi, tapi Anda jilat tulisannya. Kalau dia bukan nabi, lalu kenapa Anda membatalkan semua perintah Yesus dengan perkataan Paulus? Kedudukan tulisan-tulisan Paulus jauh lebih Anda imani daripada perkataan Yesus, membuktikan bahwa nabi bagi iman Anda, apa Paulus bagi iman Anda itu adalah lebih dari sekedar nabi. Itu. Bahkan Anda tuhankan perkataan Paulus itu. Anda meninggalkan ajaran Yesus, menuju kepada tulisan-tulisan Paulus. Lantas sekarang, 1, diakui Paulus dalam kitab Anda seorang nabi. 2, Anda tidak mau mengakuinya sebagai seorang nabi. Anda lari kepada Rasulullah Muhammad SAW. Ingat, apapun yang Anda ajukan tentang kenabian yang ada pada masa lampau, itu semua ada pada Rasulullah Muhammad SAW. Pengajaran yang dijadikan sebagai acuan kenabian, umat yang dijadikan sebagai acuan kenabian, perintah untuk menyembah kepada Tuhan pencipta alam semesta ada di dalam pengajaran Rasulullah Muhammad SAW. Semua yang dinubuatkan tentang sosok yang datang setelah Yesus dipenuhi oleh Rasulullah Muhammad SAW. Anda tidak bisa lari dari situ. Ya, ketika dikatakan ada sosok nabi yang akan datang membawa dan mengumpulkan semua bangsa-bangsa dengan perintah Tuhan. Siapa nabi itu? Dia akan datang dengan menundukkan bangsa-bangsa. Siapa nabi itu? Dia akan mengajarkan segala hukum-hukum. Siapa nabi itu? Dia akan menegakkan kembali apa yang pernah diajarkan oleh para nabi. Siapa nabi itu? Ayo, lalu kemudian Anda berkaca, lihat diri Anda. Ajaran nabi mana yang Anda lakukan sekarang sehingga Anda menjadi Kristen? Nyembah Yesus, makan babi, tidak bersunat, ibadah hari Minggu, menuhankan 3 Tuhan. Itu nabi yang mana yang mengajarkan itu? Yesus sholat, Yesus puasa, Yesus zakat, dan seterusnya. Diajarkan kembali oleh nabi yang adalah nabi yang mendapat predikat sudah dinubuatkan jauh sebelum dia datang. Nah, kalau Paulus gimana? Di kitab Anda disebut sebagai nabi. Mana bukti kenabiannya? Oh, ada surat-suratnya. Dari mana surat-suratnya? Siapa yang mengutusnya menjadi rasul? Pernah tidak Yesus berbicara tentang kerasulannya? Siapa Paulus menurut Yesus? Tidak ada kan? Tidak ada bukti itu. Nah, untuk menyembunyikan itu, Anda sembunyi di kitabnya agama lain. Malu harus Anda. Dicukupkan saja. Coba silakan keluar dari persembunyian dan jangan malu, Bro Terangkan. Jangan malu, silakan dijelaskan bahwa Saul Tarsus ini pantas menjadi nabi gitu loh, sesuai dengan standar yang lo ajukan sendiri. Oke, siap. Mari kita kaji standar-standar kenabian. Jikalau Rasul Paulus saya sudah jelaskan dari sisi karunia jabatan nabi itu sudah konkret. Tetapi penekanan kami tentang yang tidak bisa dihilangkan identitas Rasul Paulus adalah sebagai rasul itu sangat sah. Karena Yesus yang datang dari surga memanggil dia, mengutus dia menjadi alat Tuhan, memberitakan Injil keselamatan kerajaan surga hidup kekal yang ada di dalam Tuhan Yesus selama-lamanya. Sekarang pertanyaannya, jikalau Muhammad sebagai acuan nabi kalian, kalian bilang berdasarkan menyembah Allah, Allah mana? Apakah orang Israel menyuruh menyembah ke batu Haswar, lalu datang naik haji ke Mekah, lalu ada di sana Ka'bah? Kenapa kalian mengambil ke sana? Yahweh sang pencipta langit, Allah dari nabi-nabi, 24 nabi yang kalian percaya itu tidak pernah mengajarkan bahwa harus berkiblat ke sana. Karena bait Allah yang didirikan nabi sebelumnya itu sudah ada. Yang sudah dibangun oleh Zerubabel sebagai nabi, sebagai apa? Sebagai pejabat. Yang mana di saat itu Yesaya, Daniel dan nabi-nabi yang lainnya. Jadi kalau kamu bilang Muhammad ukurannya apa ukurannya? Tidak ada. Karena kenapa? Justru kalian membawa ke Mekah. Nabi-nabi dari 24 nabi itu semua berkiblat dan beribadah kepada kenabian yang ada di bait Allah orang Israel. Lalu apa ukurannya?
Sementara kalian mengambil dan mengadopsi kata nabi ini sudah berasal dari bahasa Ibrani, kalian angkat dari bahasa Arab. Itu semua berasal dari Ibrani, Hebrew, bukan dari Arab. Arab itu tahu kenabian itu baru abad yang ke-7. Israel sudah tahu zamannya Musa, zamannya Raja Daud, itu sudah terkonsep, tertata dengan bagus tentang kenabian. Jadi kalian apa? Belum lagi dari sisi moral. Saya sudah katakan tadi ukuran moral. Nabi-nabi yang dicatat di dalam Alkitab itu termasuk baik Yesaya, Elia, Elisa, Yeremia, Yunus, semua nabi-nabi, Habakuk dan sebagainya. Itu punya kehidupan yang sangat-sangat prihatin. Tidak ada mengajarkan di antara mereka untuk mengkafir-kafirkan orang lain. Tidak ada ajaran Nabi yang mana harus meminta zarahan kepada orang lain. Mengambil harta sampai mereka harus tunduk. Mengambil jariah dan sebagainya. Mereka tidak pernah mengajarkan itu. Lalu kenabian apa yang diadopsi kalian dari Muhammad yang mengajarkan nilai-nilai kenabian seperti itu? Pantaskah Nabi seperti itu? Tentu tidak. Karena ukuran standar moral kenabian itu di dalam Israel sudah sangat terbukti. Jadi tunjukkan standar kenabianmu berdasarkan Yahudi. Silakan. Oke. Yang pertama Hajar Aswad, yang kedua jizyah. Itu bro terangkat. Ya Gurunda, waktu kami persilahkan. Anda ini lucu gitu loh. Anda menyerang kerasulan kenabian Rasul Muhammad SAW dengan menggunakan kacamata Yahudi terhadap kenabian. Anda menyembunyikan identitas Nabi Anda. Di dalam kitab Anda, Paulus itu adalah Nabi. Coba Anda standarkan tadi. Standar yang Anda gunakan untuk menunjukkan kenabian Rasul Muhammad SAW berdasarkan ajaran Yudaism. Bisa nggak Paulus? Paling-paling Anda mengatakan, Paulus bukan Nabi. Berarti Anda sudah membatalkan kenabian Paulus. Sementara dia adalah kunci kekristenan. Yesus menjadi Tuhan karena Paulus yang mengajarkan. Yesus tidak pernah mengajarkan dirinya adalah Tuhan pencipta alam. Hanya Paulus. Yesus tidak pernah membatalkan hukum Taurat karena hukum Taurat itu mengikat dirinya. Siapa yang membatalkan? Paulus. Jadi kedudukan Paulus lebih dari sekedar nabi. Tapi Anda tidak mampu membuktikan itu bahwa dia adalah seorang nabi. Nyerang Rasulullah Muhammad SAW. Baik, pasang kupingmu baik-baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz ahazallahu mitsaka nabiyyan lama ataitukum min kitabi wa hikmah. Thumma ja'akum rasulun musaddiqan lima ma'akum la tu'minun nabi. Ya, dan sampai akhir ayat. Kalau kamu berbicara mengenai kerasulan Rasulullah Muhammad SAW, maka kamu harus mengetahui dari mana nabi ini diketahui bahwa dia adalah seorang nabi. Dari Al-Quran, bukan dari kitabmu. Karena kitabmu aja nabi kamu tolak. Jadi berdasarkan informasi dari Allah atau Hasem Baruhu, itu jelas mengikat perjanjian agung kepada seluruh nabi-nabi. Apa yang diterangkan di dalam surah Ali Imran 81 yang saya bacakan tadi, itu adalah perjanjian agung Allah kepada para nabi. Ingat, ini sudah pernah saya jelaskan. Di dalam ayat ini ada yang disebut mitsaq. Dalam Al-Quran diterjemahkan jelas itu adalah perjanjian agung. Ibrani disebut berit rabah, itu perjanjian agung Allah kepada para nabi tentang diangkatnya sosok nabi yang kelak menjadi rasul. Ayo. Pertama, mitsaq. Yang kedua, an-nabiyyin. Yang ketiga, rasul. Ini kalau saya terangkan mengenai ini di dalam Al-Quran, kamu bisa telanjang bulat nanti lari karena malu. Ya, dasar kerasulan Rasulullah SAW sudah diceritakan praeksistensinya di dalam Al-Quran sebelum dia menjadi nabi. Sekarang, nyata di dalam kitabmu, Paulus adalah seorang nabi. Kamu menghindar dari situ. Harusnya kamu taruh mukamu itu kemana perginya? Gitu loh. Karena nabi kamu tolak kenabiannya. Padahal kitabmu mengatakan nabi. Harusnya kamu berdiri membuktikan kenabian Paulus, bukan menyembunyikannya. Kalau kami jelas, seperti yang saya terangkan tadi, Al-Quran menerangkan tentang perjanjian agung Allah kepada nabi-nabi, tentang persaksian mereka akan kenabian Rasulullah Muhammad SAW. Iya, soleh alih. Siap, waktu ditentukan. Ya, ayo dong bro, terangkan, dibanggakan dong. Saulus sebagai nabi ini mesti dibanggakan. Oke, silakan. Ya, waktu berjalan. Tentang karunia Nabi. Di dalam 1 Korintus pasal 14, Rasul Paulus adalah pengajar karunia-karunia Nabi. Di sana dia mengajarkan mulai dari ayat 1 sampai ayat yang ke-25. Tetapi teknis dalam pelaksanaan karunia Nabi itu mestinya harus dipahami orang Islam bagaimana konsep yang diajarkan oleh Rasul Paulus. Sebab seorang Nabi tidak serta-merta bisa dia menyampaikan firman Tuhan tanpa diuji oleh rekan-rekan nabi-nabi yang lainnya.
Contohnya, seperti di dalam ayat 26. Bagaimana seseorang di dalam ibadah ketika dia berkata-kata harus menafsirkan kata-kata yang diberikan oleh Tuhan melalui hikmat Roh Kudus dalam mengartikan firman Tuhan itu kepada orang lain. Makanya di dalam ayat 9 dikatakan tentang nabi-nabi, artinya ada banyak nabi di sana. Baiklah 2 atau 3 orang di antaranya berkata-kata dan yang lain menanggapinya yang mereka katakan. Tetapi jika seorang yang lain duduk di situ mendapat pernyataan, maka yang pertama itu harus berdiam diri. Dalam arti, kalau kalian paham bagaimana sistem kerja dari kenabian itu, maka mestinya kalian juga harus menguji. Saat seperti apa Muhammad mendapatkan karunia nabi itu? Seperti yang diajarkan oleh Rasul Paulus. Bagaimana nabi-nabi yang diajarkan itu untuk mendengar karunia, mendengar firman Tuhan, lalu itu diuji untuk mengerti apa yang disampaikan oleh Tuhan kepada mereka. Nah sekarang, apakah Islam punya standar, ukuran-ukuran, pengkajian, filter yang benar terhadap kenabian Muhammad? Dan siapa jemaat-jemaat waktu itu sebagai senior Nabi, sebagai anak buah Nabi, orang-orang yang ikut di situ menafsirkan, mengartikan firman Tuhan itu? Malah kalian punya Nabi, ketika Tuhan bilang baca, Nabi kalian malah tidak bisa membaca. Iqra katanya, tapi Nabi kalian tidak bisa membaca. Tetapi kalian memaksakan kenabian itu. Sementara Rasul Paulus mengajarkan tentang konsep kenabian, justru ada di situ nabi-nabi yang harus mendengar. Apakah firman Tuhan yang disampaikan itu benar atau tidak untuk diuji? Sebab tidak boleh sembarangan seseorang menyampaikan firman Tuhan. Jadi kalau kalian katakan bahwa keaslian kenabian Muhammad berdasarkan firman Tuhan, siapa yang bisa menguji? Dia hanya sendiri. Bahkan malah pendeta yang mengangkat-angkat dia. Itu pun pendeta bodoh kurasa itu. Nah oleh karena itu, dari mana standar kalian bisa Muhammad disebut sebagai nabi dari nilai-nilai kenabian di mana nabi-nabi untuk menafsirkan sebuah firman Tuhan yang diberikan oleh Tuhan kepada dia? Kalau kami Kristen jelas, tidak boleh sembarangan, tidak asal-asalan. Silahkan berikan jawabannya, seperti apa standar Islam memberikan kajian firman Tuhan itu. Oke. Siap, waktu dicukupkan. Guru Nazuma, silakan. Baik. Jadi saya terangkan tadi ya. Mudah-mudahan Anda bisa memahami ilmu yang saya jabarkan. Ali Imran 81. Itu standar kenabian Rasulullah Muhammad SAW. Di luar nubuatan-nubuatan di dalam kitabnya Bani Israel. Yang pertama tadi, adanya mizaq. Ya, disebut dengan berit rabah. Perjanjian agung yang dahsyat. Yang Allah perjanjikan pada masa praekstensi para nabi. Itu satu. Itu isyarat yang sangat jelas di dalam Al-Quran. Tentang datangnya seorang nabi yang disebut Muhammad SAW. Yang kedua, ada kata al-nabiyyin. Jadi secara literal itu jelas ditujukan kepada para nabi-nabi yang kamu sebut kan namanya tadi itu. Nabi ini, nabi ini, nabi ini, tapi milik orang lain, bukan milik agamamu. Kamu mengumpet sendiri. Ya, kamu malu menyebut nama daripada nabi-nabinya orang Kristen. Jadi ketika praeksistensi ini Allah mengangkat perjanjian, istidah Markus. Tapi kamu kan tuh nabi-nabi. Suara Itu apa? sebabnya kata nabiyin. Kemudian dikatakan kata nabiyin itu jelas di dalam Al-Quran merujuk kepada Rasulullah Muhammad SAW. Ya, kalau di dalam pemahaman gramatika Ibrani, huruf hei yang mengikat melekat pada sebuah kata benda itu disebut hayyidia. Nah, orang-orang yang mengerti tentang pemahaman huruf Ibrani itu pasti tahu. Begitu juga bahasa Al-Quran ketika mengatakan tentang al-nabiyyin, merujuk kepada orang-orang yang hidup praeksistensi kenabian. Itu yang kedua. Yang ketiga, kata Rasul dalam surah Ali Imran ayat 81. Ini sesuai dengan pertanyaan kamu. Secara literal ini jelas kata Rasul ini berasal dari Al-Quran. Sejajar dengan kata saliyah di dalam bahasa Ibrani. Nah, inilah yang ingin disampaikan oleh para Allah, diperjanjikan oleh para nabi, diperjanjikan oleh Allah kepada mereka. Eksistensi Rasul yang ada di dalam Al-Quran. Rasul mana? Nabi mana yang diterangkan itu? Ternyata yang diterangkan itu adalah sosok Nabi yang datang sebagai penghapus dosa, bukan penebus dosa. Itu yang saya katakan kepada Anda. Jadi kriteria Nabi itu jelas ada di dalam Al-Quran tentang Rasul Muhammad SAW. Kemudian Anda mengatakan Paulus itu adalah Nabi. Anda sudah mengakuinya. Sekarang tiba saatnya Anda panen dari pengakuan bahwa Paulus itu adalah Nabi. Di dalam kisah para Rasul 18 ayat 13. Dia ini Paulus berusaha meyakinkan orang untuk beribadah kepada Allah dengan jalan yang bertentangan dengan hukum Taurat. Itu dikatakan oleh Paulus, pendiri Kristen semakin besar
pengaruhnya dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik karena ia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Kisah Para Rasul 21 ayat 12. Hai orang-orang Israel, tolong! Inilah orang yang di mana-mana mengajar semua orang untuk menentang bangsa kita dan menentang hukum Taurat di tempat ini. Dan sekarang ia membawa orang-orang Yunani ke dalam bait Allah dan menajiskan tempat suci kita. Jadi orang Kristen itu dianggap najis. Dan Di situ malah Oke, saya lanjutkan kepada apa yang diajarkan oleh Rasul Paulus bukan tentang nabi dalam konsep nabi tanak orang Yahudi. Tetapi saya sudah sampaikan tadi, ada di dalam iman Kristen yang disebut dengan karunia. Termasuk 5 karunia. Nabi, Rasul, Penginjil, Guru, dan Gembala. Tetapi di dalam pengajaran Rasul Paulus tentang Nabi itu, termasuk di dalam 1 Korintus pasal 14 tadi, saya akan lanjutkan menanggapi apa yang dibilang si Juma tadi, bagaimana keabsahan Rasul Paulus sebagai Nabi, malah dia pengajar Nabi. Makanya Rasul Paulus sangat keras, dia bilang begini, di dalam ayat 36. Jika seorang menganggap dirinya nabi atau seorang mendapat karunia rohani, ia harus sadar bahwa apa yang kukatakan kepadamu adalah perintah Tuhan. Tetapi jika ia tidak mengindahkannya, janganlah kamu mengindahkan dia. Karena itu saudara-saudara, usahakanlah dirimu untuk memperoleh karunia, bernubuat, dan janganlah melarang orang berkata-kata dengan bahasa roh. Ada nubuat yang disampaikan. Sekarang nubuat apakah yang disampaikan Muhammad sebagai kriteria nabi yang sah berdasarkan 1. Menurut kitab Yahudi Nebiim Tanak. 2. Menurut karunia yang diajarkan oleh Rasul Paulus. 2 esensi prinsip nabi itu harus digenapi, bahwa ketika dia bernubuat harus terpenuhi nubuat itu. Tidak boleh asal-asalan. Jika tidak terpenuhi, maka itu bukanlah sebuah nabi. Sekarang pertanyaannya, jawab saudaraku Juma yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kira-kira apakah gerangan nubuat Muhammad yang sudah digenapi? Baik itu berkaitan dengan personal kepada seorang raja, baik itu berkaitan kepada secara nation atau kepada bangsa, atau bahkan kemudian kelak kepada orang-orang sahabat-sahabat yang dekat-dekat kepada Muhammad untuk menyatakan sesuatu hal itu terjadi. Harus ada terbukti. Kalau tidak, maka kenabian itu adalah nabi yang tidak sah. Harus diuji. Nah sekarang, saya mau tanya si Juma, selain tadi legalitas kenabian berdasarkan Nebiim dan ajaran Rasul Paulus sebagai jabatan nabi. Apa dasarnya? Kedua, apa prinsip humanis kekudusannya? Apa berdasarkan kebenaran Tuhan? Apa yang kamu lihat di sana? Terus ketiga, bagaimana nubuat itu benar-benar terjadi? Kasih tahu kepada saya. Ayatnya kasih. Kira-kira mana standar nabi itu nubuatnya digenapi terhadap Muhammad sebagai nabi yang benar? Silahkan saudara Juma yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Oke. langsung Gurunda. Ya. Jadi orang ini sudah mengakui ya bahwa Paulus itu adalah seorang nabi yang tadinya sembunyi, tapi karena malu digerogotin terus, malu dia. Nubuatan yang harus kamu tahu, catat baik-baik. Ya, catat baik-baik. Rasulullah Muhammad SAW pernah menubuatkan tentang umat Islam akan menaklukkan Mesir. Bagaimana sekarang? Catat sendiri. Oke? Itu aja satu dulu. Dan saya buktikan bahwa nubuatan Paulus 1 juga yang tidak terbukti. Di dalam 1 Tesalonika 4, 15 sampai ayat 16 atau ayat 17. Di situ dikatakan, kita yang hidup, artinya orang yang hidup sesama dengan Paulus. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sanggal berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka mati dalam Kristus dan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dan mereka dalam menyongsong awan, menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan sama-sama bersama dengan Tuhan. Ayat ini kapan terbuktinya? Paulus sudah mati, orang yang dituhankan belum datang juga yang kedua kalinya. Mampus, gagal dia menjadi seorang nabi. Kemudian, saya kembali kepada pernyataanmu, pengakuanmu bahwa Paulus itu adalah nabi. Sekali lagi saya bacakan supaya kamu dengarkan. Orang-orang Israel yang memegang kitab Tanakh itu menyeru dengan berteriak, "Hai orang-orang Israel, please, tolong, inilah Paulus yang di mana-mana mengajar semua orang yang menentang bangsa kita dan menentang hukum Tuhan Taurat. Dan sekarang dia membawa orang-orang Yunani masuk ke dalam bait Allah kita
dan menajiskan tempat suci kita. Paulus dianggap suci enggak? Itu yang kamu nabikan. Orang-orang yang kamu sanjung kitabnya, agamanya, ternyata menajiskan pendiri agamamu. Lap keringat dulu. Kisah Para Rasul 23 ayat 13. Dan setelah hari siang, orang-orang Yahudi mengadakan komplotan dan bersumpah dengan mengutuk diri bahwa mereka orang-orang Yahudi tidak akan makan dan minum sebelum membunuh Paulus. Lap keringatmu. Nabimu yang mendirikan agamamu, orang-orang Yahudi lebih dahulu telah membuat komplotan untuk membunuh Paulus karena mengajarkan satu kesesatan. Satu lagi, Kisah Para Rasul ayat 5 dari Kisah Para Rasul 24. Tolong diluruskan kalau saya keliru. Anda boleh bantah ini. Telah nyata kepada kami bahwa Paulus ini adalah penyakit sampar. Nabinya orang Kristen ini adalah penyakit sampar. Orang yang menimbulkan kekacauan di antara semua orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab. Dan bahwa Paulus ini adalah seorang sekte dari Kristen. Kisah Para Rasul 24 ayat 5. Telah itu Iya, disimpan dulu Guru ayat berikutnya karena waktu sudah tercukupkan ini 3 menit. Itu kayaknya udah porak-poranda, segitu udah porak-poranda. Kita lihat Bro terangkan gimana nih mempertanggungjawabkan ayat-ayat yang Siap. mengganggalkan kenabian. Ternyata Yahudi. Gimana nih Bro terangkan nih? Siap ya Bro terangkan? Di dalam Kisah Rasul Lanjut. pasal yang ke-9 ayat 15 pertama kali Rasul Paulus dipanggil oleh Tuhan. Dan ketika Tuhan datang kepada dia, ada satu firman Tuhan dikatakan kepada Ananias yang mendoakan Rasul Paulus dikatakan, tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah sebab orang ini adalah alat pilihanku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyaknya penderitaan yang harus dia tanggung oleh karena namaku. Lihat, disinilah kenabian secara jabatan dimiliki oleh Rasul Paulus. Kalaupun kami menekankan hanya Rasul. Kenapa saya katakan demikian? Karena Rasul Paulus dikatakan oleh Tuhan Yesus sendiri di sini akan memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain. Bangsa-bangsa lain itu adalah orang-orang yang di luar Israel dan juga kepada orang-orang Israel. Tetapi lebih dominan kepada orang-orang Israel. Lihat, Rasul Paulus adalah tokoh penggenapan seluruh kenabian itu di mana dirinya pergi ke Antioquia, ke Toras, ke Seleukia, ke Memphis, bahkan sampai ke Yunani, bahkan sampai ke Roma. Itu perjalanan Rasul Paulus, seluruh daerah Turki, Asia Kecil, itu semua adalah diberitakan oleh Rasul Paulus. Perhatikan, termasuk Turki adalah Kristen. Tetapi bedanya kenabian di dalam konteks iman Kristen dan orang Islam itulah yang tadi dikasih oleh contoh sama si Juma saudaraku ini. Di mana dia bangga Muhammad menaklukkan Mesir. Konsep kami di dalam kenabian bukanlah sebuah peperangan. Konsep kami bagi Kristen tentang kenabian adalah kebenaran. Memberitakan Injil kerajaan sorga. Bukan mengalahkan bangsa dalam arti bahwa harus diperangi. Tetapi Rasul Paulus adalah memberitakan. Garis bawahi itu saudaraku semua. Apakah Muhammad memberitakan? Tidak. Dia tidak pernah ada memberitakan selain hanya di Arab. Di Arab pun dia tidak memberitakan. Hanya sahabat-sahabatnya. Dan memerangi. Sampai akhirnya dia mau memerangi bait Allah yang mulia, bait Salomo yang dibangun oleh nabi-nabi. Itu pun hampir mau dikuasai. Itulah sebabnya perbedaan nabi kalian dengan nabi kami. Kalau Muhammad secara etis, sosiologis tidak memiliki standar. Tapi Rasul Paulus lihat sampai ke Roma pun dia memberitakannya. Lalu apa yang kamu sebut kenabian seperti itu? Bandingkan dengan Rasul Paulus. Silakan. Lalu apa yang kamu sebut? Lu kagak dibahas tadi ayat-ayat yang dipaparkan gimana sih? Gurunda, beri lagi Gurunda. Oke, Anda bangga sekarang kan? Tadi Anda menyembunyikan, sekarang Anda menampilkan. Baik, saya ikuti irama Anda. Di dalam Matius 23 ayat 15, tipikal yang Anda sebutkan itu sudah dinubuatkan oleh Yesus. Seorang nabi palsu penyesat akan menyeberangi lautan, menjelajahi daratan. Apa yang Anda sebutkan tadi? Kan? Dia menobatkan orang, kemudian mereka membuat orang ini sebagai ahli neraka. Dan membuat orang-orang ini 2 kali lebih jahat daripada Paulus itu sendiri. Anda telah menggenapinya. Thank you. Nah, katanya dengan Rasulullah Muhammad SAW, jangan menggunakan Al-Quran deh. Saya kasih kitabku sendiri, supaya Anda telan, Anda belajar, mudah-mudahan Anda bisa sehat. Di dalam Kisah Para Rasul 22, di situ diterangkan,
Kisah Para Rasul 3 ayat 22. Sorry. Bukankah telah dikatakan Musa, Tuhan akan membangkitkan bagimu seorang nabi dari antara saudara-saudaramu sama seperti aku, dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang akan dikatakan kepadamu. Ayat 23. Dan akan terjadi bahwa semua orang tidak akan mendengarkan nabi itu, akan dibasmi dari umatnya. Barang siapa yang tidak mendengarkan perkataan nabi itu akan dibasmi dari umatnya. Jadi kalau ada sosok nabi yang sama seperti Musa, dahsyat, jago perang, panglima perang, jenderal perang, jangan heran, itu sudah dinubuatkan. Aku akan mengutus seorang nabi yang sama seperti Musa dalam hal mujizat luar biasa. Tapi dalam hal mujizat yang luar biasa itu tidak akan datang lagi dari Bani Israel. Berarti dari luar Bani Israel. Oke? Bangsa yang dahsyat, bangsa yang menaklukkan bangsa-bangsa lain. Bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan akan bangkit seorang nabi dari saudara-saudaramu? Saudara-saudara siapa? Saudara-saudaranya Bani Israel. Siapa saudaranya Bani Israel? Bani Ismail. Apa kriterianya? Dia akan menaklukkan bangsa-bangsa. Siapa yang tidak mendengarkan perkataan nabi tersebut, dia akan dibasmi dari umat kita. Wajar kalau nabi itu melakukan pembasmian. Kalau ada yang mengatakan itu bukan Rasul Muhammad SAW, di Kisah Para Rasul 3 ayat 22, lalu dia katakan itu adalah Yesus. Oke, kita tampar pakai ayat 26. Apa kata ayat 26? Dan bagimu, kamulah pertama-tama Allah akan membangkitkan hambanya. Apa orang Kristen mau mengakui Yesus itu adalah hamba? Tentu tidak. Dan mengutusnya kepada kamu, supaya ia memberkati kamu dengan memimpin kamu masing-masing kembali kepada dari segala kejahatanmu. Siapa yang memimpin kemudian umat manusia dari penghilangan aturan-aturan Tuhan di dalam kitab para nabi menuju kembali kepada pengaturan aturan Tuhan di dalam kitab para nabi. Siapa yang tadinya menghalalkan babi, yang kemudian datang sosok kembali mengharamkan. Dia akan memimpin kamu masing-masing kembali dari segala kejahatanmu. Apa kejahatanmu itu? Kamu membatalkan hukum Tuhan dengan mengangkat sosok manusia mati di tiang salib untuk menebus kalian, menghapuskan aturan-aturan Tuhan dalam perjanjian lama perjanjian baru terhadap Bani Israel. Dia datang mengembalikan hukum itu, dan dia lain dan tidak bukan adalah sang penolong itu, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sholli alaih. Itu Kisah Para Rasul 3 ya, Gurunda? Siap. 86,3. Kisah Para Rasul 3 itu bisa dibuka, jangan gemeter bukanya, Bro, terangkan. Itu mungkin bisa dilihat di situ ya. Akan dibasmi yang tidak mengikuti nabi itu. Silakan, Bro, terangkan. Kalau enggak dibasmi juga. Bicara tentang akan datang nabi seperti dari saudaramu. Disinilah kelemahan si Juma tidak tahu kata saudara. Lihat. Itu dikatakan kepada Musa. Yang di Kisah Rasul itu dikutip oleh penulis Kisah Rasul. Tetapi kata saudara, itu adalah saudara dari yang sejak keturunan Musa. Perhatikan. Bicara tentang saudara dari Yakub, itu nggak ada saudara Yakub Isa. Itu kalau istilah kami Medan itu bapak tuanya. Karena bapaknya adalah opunya adalah Abraham, anaknya adalah Ishak sama Ismail. Lalu dari mana disebut saudara? Bersaudara itu satu bapak, beda ibu adalah Ismail sama Ishak. Anaknya dari Ishak kami ambil itu baru Yakob dan Esau. Sementara yang dipilih Tuhan menjadi pemegang tahta untuk melanjut kebenaran firman Tuhan yang akan terus dipegang itu adalah Israel, yang adalah Yakub, punya anak 12. Itu pun sudah berapa generasi sampai ke Musa. Lalu saudara apa yang kamu sebut itu, saudaraku, coba? Tidak ada di situ saudara disebut saudara Ismail, jauh. Dari sisi alur cerita, dari sisi etimologinya, dari sisi penulisannya pun, itu sangat jauh mengarah kepada Ismail. No. Jadi berhentilah kalian, hai saudara-saudaraku, khususnya Juma, kasih tahu sama umatmu bahwa itu tidak ada kaitannya sama Ismail. Yang kedua, kalaupun kalian sangat bangga-bangga mengangkat itu ke Ismail, apa hubungannya? Sebab Sarah itu orang tuanya, ibu kandung Ismail itu orang Mesir, bukan orang Arab. Jadi kalau kalian bilang saudara masuk ke Arab, saudara dari mana? Saudara dari Hong Kong. Pertanyaannya saya, saudaraku Zuma, angkat dari Alkitab, angkat dari Al-Quran. Bagaimana kata saudara itu disebut Nabi kepada Muhammad? Jauh. Buke lo jauh katanya. Nggak ada.
Belum lagi kalau kita lihat dari historis geologisnya. Kalau Sarah itu dari Mesir, sementara Muhammad dari Arab. Apa hubungannya? Orang bilang jauh. Kalau jauh. Silahkan jawab. Apa hubungannya? Kasih tahu ayatnya, dalilnya. Monggo. Lanjut Guru dah, ini kemana? Jadi apa yang saya terangkan itu tadi ya, tidak ada bantahan ya tentang Paulus. Ya, ini oleh-oleh lagi yang kedua. Anggap saja hari ini, malam ini adalah panenmu ya. Yang kedua, di dalam Kejadian 49, ini tentang Nabi palsu Paulus. Di situ diterangkan di ayat 27 ketika Yakub memanggil ke-12 anaknya. Kemudian dia bercerita kepada masing-masing anaknya tentang masa depannya. Dia panggillah Yusuf, dipanggillah Naftali, dipanggillah Aser, dipanggillah Gad. Kemudian Yakub menceritakan, yuk kelak seperti ini keturunanmu, yuk kelak seperti ini keturunanmu, yuk kelak seperti ini keturunanmu. Tibalah masa dipanggil Benyamin. Apa kata Yakub kepada Benyamin? Benyamin, kamu kelak seperti serigala yang menerkam pada waktu pagi, makan mangsanya, pada waktu petang membagi-bagi rampasannya. Itu nubuatan Yakub terhadap keturunan Benyamin. Dia berlaku seperti serigala. Catat. Lalu kemudian Yesus meluruskan, melanjutkan nubuatan itu. Apa kata dia di dalam Matius 7 ayat 15? Waspadalah terhadap pengajar-pengajar palsu, nabi-nabi palsu yang tertulis di dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 1 tadi yang disembunyikan di awal karena malu ketahui. Nabi palsu ini akan menyamar seperti domba. Dia nyamar seperti muridku. Yesus itu ada orang yang mengaku muridnya, pengikutnya, rasulnya. Rasul Muhammad SAW tidak pernah mengaku domba. Dia tidak pernah menyamar sebagai pengikut Rasul Muhammad SAW. Tetapi apa kata Yesus? Dia menyamar seperti muridku. Tetapi sesungguhnya dia itu adalah serigala yang buas. Berarti berkelanjutan nubuatan Yakub. Yesus lanjutkan nubuatan itu. Apakah pernah Rasulullah Muhammad SAW itu mengaku bahwa dia adalah serigala, keturunan Benyamin? Tidak. Lalu siapa yang mengaku keturunan Benyamin yang sudah dinubuatkan seperti serigala oleh Yakub? Pendiri Kristen. Siapa itu? Paulus. Di mana pengakuannya? Jangan nuduh dong. Ada, aku sendiri kok. Di mana? Roma 11 ayat 1. Siapa yang nulis? Ya dia sendiri. Aku Paulus sendiri pun orang Israel, dari keturunan Abraham, dari suku Benyamin. Tergenapi sudah apa yang dikatakan Yakub. Benyamin, kamu keturunanmu kelak akan berlaku seperti serigala. Yesus mengatakan, waspadalah wahai muridku, akan datang sosok pengajar, nabi palsu yang mengaku-ngaku sebagai domba padahal dia adalah serigala. Siapa itu? Pendiri Kristen. Apa buktinya? 2 Korintus 12 ayat 6 contohnya. Apa katanya? Aku katakan, dalam kelicikanku, aku menjerat kamu dengan tipu daya. Aku menjerat kamu dengan tipu daya. Orang yang terjerat dengan tipu daya, tempatnya di neraka. Iya, titik. Tempatnya di neraka orang penipu itu. Ingat-ingat tuh, Saul Tarsus dari suku Benyamin. Benyamin udah dinubuatin dia. Udah terangkan ya. Ini apa namanya? Tolong fokus di yang dibahas. Lo jangan ketawa lo, Pak. Ayo bro, terangkan, silakan. Siap. Inilah kalau saya agak sedikit bicara sebuah kebodohan menafsirkan nubuat daripada Yakub kepada ke-12 anaknya sangat salah. Karena perlu saudara tahu, adapun nubuatan itu sebelum mereka sampai ke tanah Kanaan. Dan inilah yang disampaikan oleh Yakub kepada ke-12 anaknya. Tujuannya mereka akan pergi ke tanah Kanaan. Mereka akan dipakai oleh Tuhan dalam merebut tanah perjanjian itu memang dengan cara seperti itu. Dan dari seluruh anak-anaknya itu punya karakteristik sendiri. Dan ketika mereka dekat ke tanah Kanaan, mereka lah mempraktekkan karakteristik itu dalam meraih tanah Kanaan itu, sehingga sampai sekarang tanah pilihan itu, tanah umat pilihan itu adalah milik mereka. Karena dengan karakteristik itu, mereka berani mencari dan mereka melakukan itu. Jadi sangat jauh kamu ambil itu kepada Paulus. Belajar Jumaya, jangan asal comot sini, cemet, cumut, ke sono, ke sana, ke sini, ke sunu. Kamu harus tahu
tahu menafsir secara konteks, menafsir secara alur, menafsir secara jarak dekat, jarak jauh, silang, itu tidak bisa kamu hilangkan. Jadi tidak ada hubungan dengan Rasul Paulus. Karena zaman Rasul Paulus bangsa Israel sudah memiliki bangsa itu sendiri. Sudah aman dan tenang. Jadi tidak ada. Nah sekarang pertanyaan saya, dari tadi kamu belum menjawab. Kamu malu mengungkapkannya karena Nabi kamu tidak bisa membuktikan apakah Nabi Muhammad memberitakan, mensiarkan agama sebagai siar firman Tuhan ke seluruh Yudea, Samaria, atau ke Arab, ke Asia, atau ke Timur Tengah. Apakah tidak? Dia tidak pernah. Dia hanya menjajah dan memerangi, membunuh kafir, menjadikan mereka tawanan. Itu yang dilakukan. Justru apa yang dibuatkan oleh tadi Yakub kepada anaknya tadi yang kamu bilang itu, malah justru digenapi dengan perilaku-perilaku Nabi kamu. Lalu sekarang kamu bawa ke Rasul Paulus. Rasul Paulus tidak pernah memerangi. Rasul Paulus tidak pernah menjajah. Rasul Paulus tidak pernah membawa pedang ke Roma. Tidak pernah. Malah dia di sana penjara oleh karena memberitakan kebenaran Allah. Jadi perbedaan Nabi yang disebut Nabi Muhammad dengan Rasul Paulus ibarat langit dan bumi. Jelaskan. Kemanakah Muhammad memberitakan Injil? Apakah dia sampai ke Roma? Silahkan. Oke. Bang Andi, ambil alih dulu ya. Iya. Habis ini TikTok aja nanti. Silakan Bang Juma, 3 menit ke depan. Oke. Jadi Anda telah menerangkan tentang ciri khas Nabi palsu yang diterangkan oleh Yesus dalam Matius 23 ayat 15. Celakalah kamu, hai ahli Torah, orang Farisi, orang munafik. Ketika ketemu orang Roma, ngaku Roma. Ketemu dengan orang Saduki, ngaku orang Saduki. Ketemu orang Farisi, ngaku orang Farisi. Jadi kena ahli Torah Paulus, orang Farisi Paulus, orang munafik Paulus. Sebab kamu mengarungi lautan Paulus dan menjelajahi daratan Paulus, mentobatkan satu orang saja menjadi pengikut agamamu Paulus, membuat mereka bertobat Paulus, kamu menjadikan dia ahli neraka Paulus, dan mereka 2 kali lebih jahat daripada kamu. Bukti malam ini kita terangkan tentang ciri khas Nabi palsu, diterangkan apa yang dikatakan. Anda lupa. Yang saya terangkan adalah kitab Anda. 1. Ingat, saya ingin membacakan satu dalil pamungkas. Mudah-mudahan bisa membuat Anda sadar. 2 Korintus 11 ayat 13 sampai ayat 14. Kata yang ada di dalamnya tolong kamu dengarkan baik-baik. Rasul palsu, rasul-rasul palsu, pekerja-pekerja curang yang menyamar sebagai Rasul Yesus. Hal itu tidak mengherankan, karena iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Saya ulang ya, catat ya kawan. Rasul-rasul palsu, pekerja curang yang menyamar sebagai Rasul Yesus. Apakah Rasulullah Muhammad SAW yang kamu tuduh tadi pernah mengaku sebagai Rasulnya Yesus? Catat, hal itu tidak mengherankan, karena iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Ingat itu. Jadi yang dimaksud dengan pekerja curang, rasul palsu, nabi palsu adalah mereka yang menyamar sebagai Rasulnya Yesus. Dalilmu ada. Jangan kamu katakan aku comot ayat. Kamu kusuruh tunjuk satu ayat pengakuan Yesus tentang kerasulan Paulus sampai gigimu pindah di tumit. Kamu tidak akan mampu untuk menunjukkan satu ayat itu. Ya. Jadi jangan kau katakan saya comot-comot ayat. Saya minta satu ayat pun untuk kau comot membuktikan pengakuan Yesus kalau Paulus itu adalah rasulnya. Tidak akan mungkin bisa. Kenapa? Itu yang tadi yang saya katakan. Matius 23 ayat 15. Orang yang disesatkan Paulus 2 kali lebih jahat dari Paulus. Dan Anda sudah membuktikan malam ini. Kalau Paulus masih ngaku, aku menjerat kamu dengan tipu daya. Ngaku dia. Tapi kamu memperbodoh dirimu dengan dijerat dengan tipu dayanya dia. Tanpa mau keluar dari situ. Ya, sayang sekali waktu saya sempit. Kalau tidak, saya gundulin kamu malam ini. Oke, baik, makasih. Karena tadi yang memulai adalah Pak Terangken, diakhiri dengan Banyuma. Ini masih ada waktu sih. Karena ini kalau closing statement lah, closing statement. Sebentar dulu Pak, belum selesai. Oh, belum. Saya persilakan Anda bertanya singkat, sesingkatnya, kemudian Banyuma bertanya singkat. Barang siapa yang nggak menjawab tidak sesuai dengan pertanyaan, dianggap ya giginya pindah ke tumit. Ya, barang siapa yang tidak menjawab sesuai pertanyaan, dianggap giginya pindah ke tumit. Silakan Pak Terangkan bertanya singkat. Langsung, monggo. Kemanakah
kenabian Muhammad diutus untuk Oke. memberitakan, menyiarkan agama seperti Rasul Paulus menyiarkan agama ke Roma hingga sampai seluruh Asia Kecil? Silakan jawab. Oke, silakan Bang Juma. Baik. Jadi Rasulullah Muhammad SAW itu adalah oknum. Dia adalah oknum. Menerima tentang tauhid selama kurang lebih 13 tahun. Selebihnya itu menerima tentang syariat. Syariat, hukum, aturan, ajaran yang diberikan kepada beliau itu diperuntukkan kepada seluruh umat manusia. Aku diutus kepada seluruh umat manusia. Sebagai apa? Sebagai rahmatan lil alamin. Jadi tidak mesti Rasulullah Muhammad SAW datang ke Indonesia. Tidak mesti. Tidak mesti. Sama seperti Yesus, sama seperti Musa, sama seperti Abraham. Mereka diutus hanya kepada kaumnya. Matius 15 ayat 24. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Kemudian muncul dalil abal-abal. Matius 28 ayat 11 ayat 20. Ya, pergilah, injililah segala makhluk. Itu adalah dalil yang dibuat-buat belakangan. Nah, lalu kemudian ketika Anda bertanya, kemana Rasulullah Muhammad SAW? Bukan oknumnya, tapi ajarannya yang diperuntukkan untuk seluruh manusia. Coba, ada enggak ajaran Rasulullah Muhammad SAW yang bertentangan dengan manusia di luar Arab? Ada enggak? Banyak. Oke, sebentar. Tidak ada. Semua syariat itu bisa berlaku kepada seluruh umat manusia. Berbeda dengan Yesus. Mana perkataannya aku diutus kepada seluruh umat manusia? Tunjuk dalilnya. Kalau Rasulullah Muhammad SAW diutus untuk sebagai rahmatan lil alamin. Saya yang bertanya sekarang kepada Anda. Silakan. Dengarkan pertanyaan saya. Tolong Anda jawab. Jangan hanya cengengesan. Yesus adalah sumber. Dia adalah jalan. Dia adalah keselamatan. Dan dia adalah hidup. Dia mengatakan, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri, melainkan apa yang diperintahkan oleh Bapa. Banyak banget pertanyaan satu. Supaya kamu dengan mudah menjawabnya. Ngeri. Seorang guru ketika bertanya kepada muridnya, sebisa mungkin gurunya menjelaskan pertanyaan itu sendiri. Dengarkan pertanyaannya. Siapa Paulus menurut Yesus? Ingat, kamu jangan bacakan Lukas atau Kisah Para Rasul. Saya tidak suka. Saya mau menurut Yesus, bukan menurut Lukas, asistennya Paulus. Silahkan. Oke, baik. Kalau Anda tidak menjawab siapa Paulus menurut Yesus, saya cut. Berarti gigi Anda pindah ke tumit. Jawab. Ya. Tadi karena Juma belum nggak menjawab dengan benar, berarti gigi Juma udah pindah ke tumit itu ya? Sekarang jawab Oke. pertanyaannya. Nanti kapan-kapan kita bahas lagi nanti tentang Rasul ya, biar saya jelaskan tentang Rasul. Jawab. Sama berbulu domba. Nah, oke, jawabannya sekarang. Di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-9, ini langsung perkataan Tuhan Yesus. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab seorang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain. Diam dulu. Nah, ini Diam TikTok. dulu. Sekarang nggak bisa. Kamu nggak menjawab pertanyaan. Pertanyaannya Itu kita ulang. baca dulu. Sebentar. Itu pernyataan Yesus kepada Ananias. Dengerin dulu. Nggak bisa. Pertanyaannya Bang Yuma, siapa Paulus menurut Yesus? Loh, Ngerti bahasa Indonesia? iya, makanya saya baca itu Ya. ayatnya. Dengar. Ketika Tuhan Yesus sudah berjumpa dengan Paulus dan dia buta matanya, maka disuruhlah Ananias datang kepada Paulus. Dan ketika Ananias bingung sebab Paulus ini adalah para ahli Taurat, orang-orang penting dan yang selama ini sangat tidak suka kekristenan, maka dia takut. Lalu firman Tuhan Yesus sendiri ayat 15, inilah menurut Tuhan Yesus mengenai Rasul Paulus. Pergilah sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku, kata Tuhan Yesus, untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyaknya penderitaan yang harus dia tanggung oleh karena nama Tuhan Yesus. Bukan pengakuan Lukas. Oke, Saya minta cuma pengakuan Yesus. Oke? berikut, itu udah pengakuan Yesus cuma. Bukan, itu pengakuan Lukas. Ngerti kamu? Bukan. Itu pengakuan Lukas. Kisah Para Itu Rasul ditulis oleh Lukas. Lukas tahu dari mana? Oke, Kapan ketemunya dengan Yesus? besok kita Jangan besok. berdebat tentang penulisan Al-Quran dan Alkitab. Lukas, ayo. Kita nanti berdebat penulisan Alkitab dan Al-Quran supaya kita bahas tentang penulisan. Ya, jangan kabur. Woi, Anda ditanya itu loh. Bukan pinjam Bang Yuma. Anda ditanya, jangan menurut Lukas. Ngerti bahasa Indonesia nggak sih? Gue pindahin loh.
gigi lu ketumit. Menurut Bang Juma, siapa Paulus menurut Yesus? Bukan Lukas, bukan Tatang Sutarman. Menurut lu Yesus, bukan Lukas, bukan Tatang Sutarman. Jawab, gue pindahin nih. Ayo. Bukan niatnya itu. Di sini bukan tempat asumsi. Di sini tempat data. Kalau nggak ada ya lu ngaku aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelas datanya, baca itu. Jelas datanya, baca di situ. Ketika Paulus sudah buta, maka disuruh Yesuslah Ananias kepada Paulus. Paulus yang sangat Saya minta pengakuan Yesus, bukan pengakuan orang lain. Mana pengakuan nabi-nabi Israel tentang kenabian Muhammad? Nggak ada. Tanya lagi. Kamu ini Oh, ditanya. ada. Sebentar Siapa Pak bilang Nasir. tidak ada? Sebentar ya, lain diam dulu. Belum kelar Pak Nyuma. Ini bagian Pak Nyuma dengan Pak terangkan. Pertanyaan Pak Nyuma nggak dijawab. Kalau sampai saya hitung sampai 20 nggak dijawab, gue pindahin giginya ke tumit. Kamu maunya Pindahin pikiran kamu. 1, 2, Maunya 3, pikiran kamu. 4, Aku udah kasih 5, dalil, kamu nggak percaya. Aku udah Gimana kasih tadi? data, kamu nggak percaya. Aku sudah jelaskan secara detail, kamu nggak terima. ditanya Saya ulang. minta pengakuan Yesus, bukan pengakuan Lukas. Ngerti enggak? Yang menjadi sumber pengajaran itu adalah Yesus. Tulisan merah di situ, tulisan merah. Lihat di situ tulisan Tadi merah. Itu kamu artinya katakan, tulisan kata-kata Yesus. Ketika saya bercerita tentang kisah para rasul Baca. 3 ayat 22. Sugi, kamu coba katakan baca itu Sugi, adalah Sugi. Yesus. Coba baca Sugi. Berarti, Itu ayatnya, Sugi. Saya nggak sebodoh kamu. Saya tahu yang dimaksud. Yang diminta itu pengakuan Yesus, bukan pengakuan Lukas. Iya, baca di situ Sugi. Itu tulisan Nggak merah itu nyambung, Sugi. Bos. Nggak nyambung. Tulisan merah itu Sugi. Nggak nyambung. Oke, jadi tidak ada ya. Nggak bisa, harus ngaku dulu. Kalau nggak ada, gue pindahin giginya ke tumit. Nggak Tanya ada. lagi Pak Nyuma, jangan pindah pertanyaan. Tapi Yesus. kalian tidak mau terima. Bagaimana saya bisa ngasih? Orang kalian Saya nggak bisa terima. minta pengakuan Yesus tentang kerasulan nabimu. Iya, itu sudah jelas di situ. Itu tulisan siapa? Itu Loh, masalah tulisannya tulis. Lukas. Masalah tulisan itu ya sama, Niwon. Oh, gitu. Jadi kalau ada yang menulis seperti itu sudah diimani aja gitu. Lah, kalau ada. Nah, Emang kalau ada. Oh. Alkitabmu juga memang kalau ada begitu. jangan pindah, Al-Quranmu begitu kalau ada. jangan pindah ke Al-Quran. Lu jawab itu. Coba. Yesus itu kan pernah menjadi manusia kan? Zuma. Pernah menjadi guru. Dia punya Zuma. murid. Dialah sumber. Dialah sumber segala-galanya dari pengajaran. Dialah yang pantas mengatakan itu. Jangan Karena gigi dia tidak ditaruh. berkata-kata dari dirinya sendiri. Loh, kok Lukas berkata-kata dari dirinya sendiri seenaknya dewe? Ayo. Jangan gigi ditaruh di Sudahlah. Ya. Kawan-kawan, saya anggap orang ini sudah keok. Dia tidak mampu membuktikan pengakuan Yesus tentang Kawan. keras.